pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak individu. Sehingga kalau kita bicara HAM generasi pertama disebut juga dengan HAM perdata deh. Kemudian HAM generasi pertama ini diperjuangkan oleh negara-negara barat, artinya negara Eropa dan Amerika. Nah, karakter HAM dari generasi pertama ini adalah negatif atau freedom from, bebas dari. Yang pertama, ketika kita bicara HAM gitu ya, di dalam beberapa literatur HAM ada yang menyebut bahwa perkembangan HAM itu ada 3 generasi, ada 4 generasi, bahkan ada yang menyatakan bahwa perlu lagi ada HAM generasi 1, 2, 3 karena merupakan satu kesatuan. Tapi kalau Ibu cenderung menyimpulkan gitu ya dari beberapa literatur yang dibaca berkaitan dengan HAM, HAM ini memang lebih tepat dikategorikan 3 generasi, yaitu HAM generasi pertama, kedua, dan ketiga. HAM generasi pertama itu mengedepankan hak sipil dan politik, kemudian dia diperjuangkan atau lahir akibat adanya pemerintahan yang absolut gitu ya, sehingga rakyat menginginkan agar hak-haknya dipenuhi. Kemudian HAM generasi pertama ini karakter normanya gitu ya, karakter normanya adalah freedom from atau bebas dari. Ini diperjuangkan oleh negara-negara Eropa. Sehingga HAM generasi pertama ini karena mengedepankan hak sipil dan politik, berarti dia disebut juga sebagai HAM perdata atau privat gitu ya. Nah, apa yang namanya negatif gitu ya? Sifat HAM generasi pertama itu disebut negatif, artinya pemerintah itu tidak boleh melakukan intervensi, baik itu membatasi, mengurangi, mendiadakan, ataupun menghalangi penggunaan hak sipil dan politik seorang warga negara. Ini ketika kita bicara karakter normanya. Artinya karakter atau sifat dari HAM generasi pertama itu negatif. Artinya kalau negatif itu berarti pemerintah tuh nggak punya otoritas untuk mencampuri atau mengintervensi di dalam pemenuhan hak sipil dan politik. Pemerintah tuh nggak boleh membatasi, mengurangi. Tetapi, nah di dalam kenyataannya atau di dalam prakteknya tidak mungkin karakter negatif ini akan bisa mutlak sepenuhnya dilakukan. Nah, ini ada pembatasan. Nah, nanti pembatasannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk aturan, ya. Artinya supaya tidak terjadi pelanggaran antara HAM yang satu, manusia yang satu dengan HAM manusia yang lain. Itu dibatasi oleh aturan hukum, gitu ya. Kemudian hak sipil dan politik ini berkaitan dengan kebebasan pribadi. Sering disebut dengan HAM perdata. Kalau yang basicnya ilmu hukum gitu ya, tentunya saudara nggak asing lagi apa sih perdata, apa pidana gitu ya. Kalau kita bicara hukum publik dan hukum privat gitu ya. Kalau hukum perdata ini kan bagian dari hukum privat. Artinya hubungan hukum yang mengatur antara orang dengan orang atau orang dengan badan hukum. Nah, itu kan privat namanya, atau perdata, sifatnya personal gitu ya. Artinya tidak ada campur tangan negara di sana ketika kita bicara hukum perdata. Tapi ketika kita bicara hukum publik ini kan artinya ada campur tangan negara di dalamnya. Artinya membicarakan hubungan hukum antara orang dengan negara ataupun badan hukum dengan negara. Artinya kalau kita bicara publik ya ranahnya tentu berkaitan dengan kepentingan umum atau public service. Ibaratnya situ ada hukum pidana, ada hukum tata negara, ada hukum administrasi negara. Itu kalau kita bicara hukum publik. Sementara ketika kita bicara HAM perdata, berarti sifatnya person, antara orang dengan orang atau antara orang dengan badan hukum perdata, tidak melibatkan negara di sini. Nah, sehingga hak sipil ini karena berkaitan dengan kebebasan pribadi, dia disebut dengan HAM perdata. Artinya yang diutamakan di dalam hak sipil dan politik ini adalah bagaimana memenuhi atau melindungi hak-hak pribadi seseorang, gitu deh. Kemudian hak politik ini berkaitan dengan partisipasi. Nah, partisipasi artinya bagaimana peran warga negara itu atau peran masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kalau kita bicara masalah partisipasi warga negara, ini tentunya merupakan salah satu bagian dari konsekuensi dianutnya konsep demokrasi. Nah, ketika kita menganut konsep demokrasi, artinya kalau saudara mengingat kembali materi ilmu negaranya, itu kan ada teori kedaulatan Tuhan atau raja, kemudian teori kedaulatan negara, ada teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat inilah yang disebut dengan
demokrasi. Nah, ketika kita bicara demokrasi, tentunya konsep ataupun unsur partisipasi ini tidak bisa dilupakan. Artinya merupakan salah satu bagian yang melekat dalam konsep demokrasi. Kalau demokrasi yang dikedepankan itu kan transparansi, keterbukaan. Keterbukaan ini bisa dalam bentuk peran serta atau partisipasi di dalamnya. Kemudian kenapa disebut HAM generasi pertama? Tentunya disebut HAM generasi pertama karena konsep HAM ini yang pertama kali dikembangkan. Nah, ini berkaitan dengan konsep negara hukum formil. Nah, ini kembali lagi ke mata kuliah ilmu negara. Jadi kalau kita bicara konsep negara hukum gitu ya, artinya hukum menempati posisi tertinggi dalam suatu negara. Nah, saudara ketika belajar ilmu negara tentunya tidak asing dengan istilah Nahwakerstat atau negara penjaga malam gitu ya. Nah, ketika bicara negara penjaga malam tentunya peran negara ini adalah pasif dia. Kenapa dikatakan pasif? Karena pemerintah hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Ketika keamanan dan ketertiban negara itu tidak terganggu, ya udah negara nggak akan bertindak. Nah, itu dikatakan peran ataupun fungsi dari negara itu adalah pasif di dalam konsep negara hukum formil atau Nahwakerstat, negara penjaga malam. Artinya dia hanya menjaga keamanan dan ketertiban. Hanya sebatas itu fungsi dari negara atau peran pemerintah di dalam konsep Nahwakerstat. Kemudian jenis-jenis hak sipil. Ini bisa saudara lihat nanti di dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, ataupun di dalam Undang-Undang HAM. Ini ada hak untuk hidup, mempertahankan dan meningkatkan taraf hidup, kemudian berhak untuk tentram, aman, damai, berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini berkaitan dengan HAM generasi ketiga juga. Kemudian hak untuk melangsungkan perkawinan tanpa paksaan, hak memenuhi kebutuhan dasar, bisa saudara baca. Nah, yang saudara ada tanda merahnya, hak seseorang untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Ini akan menjadi tugas individu bagi yang belum memiliki tugas nantinya. Artinya jenis hak sipil yang ditandai merah ini akan menjadi tugas saudara. Nanti di dalam tugas saudara dalam bentuk makalah sama seperti teman yang kemarin. Artinya nanti saudara akan mencari atau menganalisis kira-kira seperti apa ini hak seseorang untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat iptek, seni dan budaya. Nah, ini nanti silakan dicatat dulu Hamdan ataupun Rois, nanti silakan dibagi ya perkuliahan teman-temannya yang mendapatkan tugas yang ditanda merah. Nomor 7 ini hak seseorang untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat iptek, seni dan budaya. Kemudian ada hak berkomunikasi dan memperoleh, memiliki, menyimpan. Kemudian yang nomor 9 hak untuk mencari. Kelihatannya hak nomor 8 dan 9 ini kan sama, sekilas sama dia, sama-sama berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi, tapi bedanya di mana? Nah, itu akan menjadi tugas dari mahasiswa yang akan mengerjakan nomor 9. Jadi nanti ketika saudara mengerjakan tugas nomor 9, sehingga saudara akan mengetahui perbedaan antara nomor 8 dengan nomor 9 itu di mana. Kemudian ada hak melakukan pekerjaan sosial, ada hak memperoleh keadilan dalam rangka menegakkan hukum. Kemudian yang bersalah ini, yang nomor 15 ini, tidak dituntut apabila subjek dan objeknya sama. Pernah mendengar nebis in idem di materi pidananya? Jadi yang nomor 15 ini berkaitan dengan hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama, atau disebut juga dengan nebis in idem. Jadi seseorang itu nggak bisa dituntut kedua kalinya apabila menyangkut subjek dan objeknya sama. Artinya kasus yang sama, dia udah diputus, kemudian lagi dia dituntut kembali, itu nggak bisa ketika dia sudah menjalani masa pidananya, kembali dituntut dengan kasus yang sama ya, kecuali dia melakukan kasus yang lain gitu ya. Artinya kasus pencurian, sama-sama kedua-duanya melakukan kasus pencurian, tetapi beda lokus deliktinya ataupun ininya tempatnya ataupun waktunya, ya nggak masalah. Tapi ketika kasus yang sama untuk dituntut kembali itu nggak bisa. Itu dalam istilah hukum disebut dengan nebis in idem. Ya. Kemudian ada hak untuk tidak diperbudak. Kemudian ada hak atas kebutuhan pribadi, baik rohani dan jasmani. Kemudian ada kebebasan beragama. Nah, nanti dalam kebebasan beragama ini saudara akan menguraikan kira-kira hak apa yang bisa dilindungi berkaitan dengan kebebasan beragama.
Kemudian yang 19, hak untuk memilih negara lain sebagai tempat tinggal. Yang ke-20, hak untuk bertempat tinggal di mana saja di seluruh negara. Dan yang ke-21 ada hak atas hak milik. Nah, ini nanti hak atas hak milik ini berkaitan dengan apa? Misalnya hak atas hak milik tanah atau apa? Nanti silakan saudara buat dalam bentuk makalah gitu ya. Itu tadi jenis-jenis hak sipil. Kemudian jenis-jenis hak politik ini ada satu kebebasan berpendapat, kemudian ada kebebasan berkumpul, ada kebebasan berserikat, ini berkaitan dengan buruh. Kemudian ada kebebasan berpartai, ada undang-undang partai politiknya. Kemudian ada kebebasan memilih dan ada kebebasan dipilih. Nah, poin yang merah ini yang akan nanti menjadi bahan tugas saudara. Nanti di akhir perkuliahan akan dibagi oleh temannya. Ibu akan buka kembali slide-nya nanti agar memudahkan ketua kelasnya untuk membagi yang belum mendapatkan tugas. Dan tugas ini dikerjakan individu ya, karena lumayan banyak dia jenis-jenis haknya yang akan dibuat untuk tugas. Nah, tadi ketika bicara HAM generasi pertama gitu ya, berkaitan dengan konsep negara hukum formil atau disebut juga dengan Nahwakerstat yang konsep generasi pertama gitu, artinya negara penjaga malam, artinya sifat pemerintahan itu adalah pasif, dia hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara. Ketika keamanan dan ketertiban negara terganggu, dia baru bertindak, itu sehingga dikatakan tugas atau peran pemerintah di dalam konsep negara hukum formil itu pasif. Kemudian ketika bicara negara hukum material atau disebut juga welfare state gitu ya, atau negara kesejahteraan di sini. Nah, ide dasarnya adalah negara ikut campur. Ini berbanding terbalik dengan peran pemerintah di dalam konsep negara hukum formil. Kalau di dalam konsep negara hukum formil, negara itu pasif, artinya tidak ikut campur di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dia hanya bertindak ketika keamanan dan ketertiban negara terganggu. Berbeda halnya dengan konsep negara hukum material atau welfare state atau welfare state. Jadi kalau di dalam welfare state ini, negara ini dia ikut campur seluas-luasnya. Artinya peran pemerintah ini aktif dia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi dia tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban saja, tapi bagaimana dia bisa membantu untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itu ide dasarnya dari konsep negara hukum material. Nah, kemudian dari konsep negara hukum ini, material ini, lahirlah konsep HAM generasi kedua. Kalau tadi kan kita bicara konsep HAM generasi pertama. Nah, sekarang lahir HAM generasi kedua. Nah, ini yang katakan tadi di awal perkuliahan. Terjadi perbedaan pendapat antara dunia barat dengan dunia berkembang. Jadi dunia barat itu menganggap nggak perlulah ada HAM generasi 1, 2, 3 gitu ya. Karena HAM generasi 1, 2, 3 itu sebenarnya nggak boleh dipisahkan, dia merupakan satu kesatuan. Tapi ada pendapat yang lain yang menyatakan bahwa perlu ada HAM generasi 1, 2, 3. Tujuannya untuk apa? Jadi untuk memudahkan suatu negara ketika ingin melindungi HAM, misalnya Indonesia. Sekarang apakah Indonesia ini ingin memenuhi HAM generasi, apakah sudah memenuhi HAM generasi 1 atau belum? Kalau sudah memenuhi HAM generasi 1, baru kita bisa masuk ke pemenuhan HAM generasi kedua. Artinya sebagai step by step, langkah-langkah gitu ya, ketika nggak mungkin kita langsung memenuhi HAM generasi ketiga tanpa HAM generasi 1 dipenuhi terlebih dahulu intinya. Kemudian kalau tadi di HAM generasi 1 yang dikedepankan ini adalah hak sipil dan politik. Nah, di HAM generasi kedua ini yang dikedepankan adalah hak ekososbud, hak ekonomi, sosial, budaya. Nah, jika belum merdeka maka tidak mungkin memenuhi kebutuhan ekonomi gitu ya. Intinya HAM generasi kedua ini akan bisa terpenuhi ketika HAM generasi pertama itu sudah dilakukan. Kemudian HAM generasi kedua ini diperjuangkan oleh negara-negara sosialis. Nah, kalau tadi HAM generasi pertama diperjuangkan oleh negara-negara Eropa, gitu ya, akibat pemerintahan yang absolut, ada pemerintahan absolutisme. Kemudian yang dikedepankan itu hak sipil politik atau hak individu. Sementara HAM generasi kedua ini dia lebih fokusnya untuk menegakkan hak-hak kolektif atau disebut juga dengan hak ekososbud, gitu ya. Karakter normanya positif, artinya right to, hak untuk. Kalau tadi karakter norma HAM generasi pertama itu freedom from, bebas dari, sementara HAM generasi kedua karakter normanya adalah hak untuk. Ya, jadi berbanding terbalik dengan HAM generasi pertama. Positif yang dimaksud adalah untuk memajukan, memenuhi dan melindungi hak ekososbud, maka negara ini harus aktif di dalam
mengimplementasikan ataupun mengusahakan pemenuhan hak tersebut melalui standar minimal. Tadi kalau di dalam karakter norma HAM generasi pertama sifatnya negatif, artinya negara itu nggak berhak intervensi di dalam pemenuhan hak sipil dan politik. Itu dari karakter normanya, freedom from, bebas dari. Artinya bebas dari intervensi pemerintah di pemenuhan HAM, karena disebut juga dengan HAM perdata. Namun tetap di dalam aplikasinya tidak mungkin secara mutlak dilakukan. Ada pembatasan berupa aturan. Nah, kemudian kalau generasi kedua ini dituntut untuk peran aktif pemerintah di dalam pemenuhan HAM ekonomi, sosial, dan budaya. Sehingga karakter normanya adalah positif atau right to, hak untuk. Ya. Kemudian HESD atau hak ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan campur tangan negara di dalam pemenuhannya. Jadi ketidakmampuan negara di dalam pemenuhan hak ini bisa dituntut di pengadilan. Artinya negara itu nggak bisa berdalih dengan mengabaikan tanggung jawab. Nah, contoh ekonomi sosial budaya ini misalnya dalam bidang perumahan, pendidikan, dan kemudian dalam bidang jaminan sosial, gitu. Itu yang dimaksud dengan hak ekonomi sosial budaya. Nah, ketidakmampuan negara dalam memenuhi hak ini bisa dituntut di pengadilan asalkan sudah diatur di dalam hukum positif dari masing-masing negara. Kemudian sifat dari hak ekososial ini adalah relatif progresif, artinya sesuai dengan kemampuan masing-masing negara. Artinya kemampuan masing-masing antara negara yang satu dengan negara yang lain di dalam pemenuhan hak ekososial ini tentunya berbeda gitu ya. Misalnya antara Indonesia dengan Singapura. Di dalam pemenuhan hak ekososial tentu berbeda, ini sesuai dengan kemampuan. Tetapi apabila negara mengabaikan tanggung jawab ini, negara bisa dituntut sepanjang ini aturannya. Hak ini bisa dituntut sepanjang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum positif negara yang bersangkutan. Jadi ketika sudah ada pengaturan secara yuridis berkaitan dengan pemenuhan hak ekonomi sosial budaya dan pemerintah tidak melakukan apa yang diwajibkan di dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum positif, maka pemerintah ini bisa digugat melalui pengadilan, itu maksudnya. Namun ingat, kemampuan masing-masing negara antara negara satu dengan negara yang lain itu berbeda, ya, sehingga dikatakan hak ekososial ini sifatnya adalah relatif progresif. Jadi bagaimana suatu negara yang satu dengan negara yang lain di dalam memenuhi hak generasi kedua ini tentunya berbeda, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing negara. Misalnya kalau di Singapura, dalam hak pemenuhan pendidikannya bagaimana, hak perumahannya seperti apa, kemudian berkaitan dengan hak jaminan sosialnya seperti apa, tentu berbeda dengan aplikasinya di Indonesia, tetapi tetap disesuaikan dengan aturan yang berlaku di hukum positif masing-masing negara yang bersangkutan. Kemudian HAM generasi ketiga. HAM generasi ketiga ini merupakan perpaduan antara HAM generasi 1 dan HAM generasi 2. Nah, kalau saudara baca bukunya Mazda El-Mukaz, ini tentang HAM, sampulnya warna kuning ya bukunya ini, dia mengatakan HAM generasi ketiga ini disebut juga dengan istilah rapid development. Nah, kemudian Davidson menyatakan bahwa HAM generasi ketiga ini disebut juga dengan hak-hak solidaritas. Artinya hak-hak solidaritas ini awalnya atau bermula atau latar belakang lahirnya HAM generasi ketiga ini karena adanya tuntutan dari negara-negara berkembang yang menginginkan tidak adanya diskriminasi antara negara berkembang dengan negara maju, kan ya, berkenaan dengan kebangkitan solidaritas gerakan nasionalisme atau negara yang sedang berkembang. Tujuannya agar negara-negara itu memperoleh perlakuan yang adil dari dunia internasional. Artinya negara berkembang ini menginginkan adanya kesetaraan di dalam pemenuhan HAM-nya. Artinya jangan dibedakan antara negara berkembang dengan negara maju. Artinya negara berkembang itu kedudukannya di dalam pemenuhan HAM itu harus disamakan. Artinya awal mula lahirnya HAM generasi ketiga ini dilatar belakangi oleh keinginan negara berkembang untuk menghapus adanya diskriminasi antara negara berkembang dengan negara maju, artinya supaya tidak ada pembedaan di dalam pemenuhan HAM-nya. Kemudian karakter normanya itu kolektif, artinya di dalam pemenuhannya itu atau realisasinya itu memerlukan kerjasama internasional. Ini menginginkan tidak adanya diskriminasi, gitu ya. Sudah baca nanti lebih detailnya di PowerPoint. Kemudian menurut Bernard Weston ada 6 kategori hak solidaritas atau hak generasi ketiga. Nah, yang di garis merah ini nanti akan ditugas saudara, hak untuk berpartisipasi dalam memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia serta informasi lain,
Kemudian hak atas lingkungan yang sehat, ini berkaitan dengan hak generasi satu tadi ya, hak sipil itu. Kemudian ada hak atas bantuan kemanusiaan. Nanti jenis hak apa? Jenis hak apa yang termasuk atau termuat di dalam poin-poin ini yang saya uraikan dalam tugas saudara nanti. Kemudian tujuan perlindungan HAM itu ada 6. Memajukan demokrasi, memajukan kesejahteraan, memajukan kecerdasan, memajukan kebahagiaan, memajukan keadilan sosial dan kepastian hukum dan persamaan. Ini penjelasan masing-masing. Perlindungan HAM itu ada 2 cara. Perlindungan secara normatif, artinya norma dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan perlindungan dari segi penegakan hukum atau enforcement-nya. Nah, ketika perlindungan secara normatif dalam bentuk peraturan perundang-undangan, ini berkaitan dengan jaminan pengaturan dalam instrumen hukum. Artinya tidak hanya dalam level peraturan perundang-undangan, tapi juga dalam bentuk Beleitsregel atau peraturan kebijakan. Kemudian yang penegakan hukum ini sangat tergantung kepada kebijakan penegakan hukum. Tadi baca, ini penjelasan masing-masing tadi yang tujuannya itu. Nah, Ibu rasa penjelasan mengenai HAM generasi 1, 2, 3 gitu ya, tidak terlalu banyak, hanya sampai di sini materinya. Nah, sekarang kita masuk kembali ke tugas. Nah, perlindungan HAM ada 2 cara, yaitu perlindungan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan dari segi penegakan hukum. Nah, di dalam konsep restart, perlindungan secara normatifnya betul, dia melalui hukum tertulis, tetapi di dalam penegakan HAM-nya atau penegakan hukumnya berkaitan dengan perlindungan HAM ini dilakukan melalui lembaga yudisial. Itu yang restart. Bisa? Bingung? Masih bingung? Pelan-pelan ya. Jadi perlindungan HAM, kemarin tugas teman saudara, ada perlindungan HAM di negara yang menganut konsep restart dan rule of law. Kalau konsep restart itu dianut oleh negara Eropa kontinental dengan sistem hukumnya civil law, artinya mengedepankan kepastian hukum, artinya kodifikasi yang diutamakan atau hukum tertulis. Nah, perlindungan HAM-nya secara normatif itu betul dilakukan melalui hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau melalui hukum positif atau melalui ius constitutumnya, tetapi di dalam penegakan hukum HAM-nya itu dilakukan oleh lembaga yudisial. Ibu lengkapi catatannya. Kalau kemarin, Jumat kemarin kan hanya Ibu mengatakan bahwa karena menganut kepastian hukum otomatis melalui peraturan perundang-undangan, tetapi Ibu tidak menjelaskan pada saat Jumat kemarin bahwa ada segi penegakan hukumnya. Penegakan hukumnya ini dilakukan oleh lembaga yudisial. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Ya, jadi penjelasan yang kemarin kurang lengkap. Penjelasan yang kemarin Ibu hanya menjelaskan bahwa di dalam konsep restart, karena mengedepankan kepastian hukum, berarti perlindungan HAM-nya ini melalui peraturan perundang-undangan. Hanya itu yang Ibu jelaskan. Tetapi Ibu lupa menjelaskan di dalam perlindungan HAM ini kan ada 2 cara. Selain dalam peraturan perundang-undangan melalui hukum tertulis atau hukum positif, juga ada dari segi penegakan hukumnya. Nah, dari segi penegakan hukum ini dilakukan oleh lembaga yudisial. Sama seperti kita di Indonesia. Misalnya, ketika ada hak dari warga negara yang merasa keberatan gitu ya, merasa keberatan atau merasa dirugikan dengan undang-undang, keberlakuan suatu undang-undang. Nah, setiap orang ini atau warga negara ini kan bisa menuntut pemenuhan hak ini melalui Mahkamah Konstitusi dengan melakukan judicial review. Artinya itu dari segi penegakan hukumnya. Nah, secara normatifnya dia diatur bahwa setiap orang ini berhak untuk memenuhi haknya atau perlindungan haknya. Ketika diabaikan, dia berhak menuntut. Diatur dalam hukum positifnya. Tetapi dari segi law enforcement-nya, ini dilakukan oleh lembaga yudisial. Artinya ketika kita menginginkan hak kita dipenuhi, maka kita tetap akan menuntut melalui jalur lembaga yudisial. Itu maksudnya. Kemudian ketika kita bicara restart, nah ini sudah jelas, Ibu jelaskan, restart itu dianut oleh negara Eropa kontinental, sistem hukum civil law, perlindungan HAM-nya ini melalui 2 cara. Yang pertama secara normatif, betul dalam bentuk kepastian, karena dia mengedepankan kepastian hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tetapi dalam segi penegakan hukum HAM-nya itu melalui lembaga yudisial. Nah,
Kalau konsep negara hukum rule of law ini dianut oleh negara Anglo-Saxon atau negara persemakmuran Inggris. Kemudian yang dikedepankan ini adalah judgment law, artinya hakim yang membuat aturan, lebih mengedepankan jurisprudensi. Jurisprudensi ini merupakan salah satu sumber hukum formal, gitu ya, salah satu sumber hukum formal yang berasal atau bersumber dari putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Nah, ini jurisprudensi ini, kemudian penegakan hukumnya ini dari segi penegakan hukumnya artinya karena dia tidak mengedepankan hukum, tapi dia lebih mengedepankan jurisprudensi. Namun di dalam perlindungan HAM-nya, nah di dalam perlindungan HAM-nya itu diletakkan kepada lembaga legislatif atau parlemennya. Hanya melalui lembaga yudisial, sementara kalau di rule of law itu perlindungan HAM-nya melalui parlemen karena dia menganut supremasi parlemen. Jadi begini, ketika suatu negara menganut supremasi konstitusi, artinya konstitusi menempati posisi suprem atau puncak dalam suatu negara, contohnya Amerika Serikat, supremasi konstitusi, maka perlindungan HAM-nya ini melalui yudisial. Kemudian ketika suatu negara menganut supremasi parlemen, artinya parlemen yang menempati posisi tertinggi dalam suatu negara, contohnya Inggris, gitu ya. Nah, supremasi parlemen, perlindungan HAM-nya melalui yang dikedepankan, yang diutamakan adalah melalui lembaga legislatifnya atau parlemennya, gitu dia. Nanti sebenarnya sini di mata kuliah ini dia lebih ke mata kuliah perbandingan HTN. Cuman paling tidak penjelasan ibu yang kemarin kok beban rasanya hanya menjelaskan gitu, yang setengahnya menjelaskan. Sehingga dari Jumat kemarin, ya Allah, lupa menjelaskan bahwa perlindungan HAM itu ada dua cara, dari segi normatifnya dan dari segi penegakan hukumnya. Dari segi normatifnya direstau tetap melalui aturan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum positif, misalnya dalam bentuk Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 3999, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM. Nah, selain itu ada juga law enforcement-nya. Nah, ini melalui lembaga yudisial. Nah, kalau rule of law ini karena dia menganut supremasi parlemen, gitu ya, artinya yang dikedepankan ini adalah jurisprudensi atau putusan hakimnya, namun di dalam penegakan hukum HAM-nya atau perlindungan HAM-nya melalui lembaga legislatif, itu dia. Itu aja sih sebenarnya untuk tambahan saudara, artinya jangan sampai nanti saudara menjawabnya setengah gitu loh, artinya karena kemarin menjelaskannya setengah, sekarang ditambahkan lagi setengah, jadi sudah full supaya tidak ada hutang lagi gitu ya. Nah, berkaitan dengan tugas ini, apakah ada yang ingin ditanyakan yang teman-temannya yang mendapatkan tugas ini? Ya, Bu. Sudah, ya, ada yang silakan, apa yang ditanyakan? Gas hari ini yang Ibu berikan itu kan harus dalam bentuk makalah ya, Bu. Mm-mm. Ya, cuma itu aja yang tanya.